Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kita menghormati Buya Gadang dari Kota Padang, Ustaz Zoni Juniatul Hidayah, dan yang kami hormati Kepala Bidang Santriwatian Ustaz Didik senior kami, Barakallahu fiik. Dan saya hormati Kepala Bidang Pendidikan, sahabat saya Ustaz Abdul Sadat. Alhamdulillah pada malam ini Ustaz memberikan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Afaf. Ini adalah kali kedua, undangan kedua. Yang pertama adalah pemberian sanad Tuhfatul Atfal untuk musyrifah tahun kemarin. Dan tahun ini Ustaz kembali hadir di masjid ini dalam rangka nasihat, ya. Lebih kepada bukan seminar ya, kalau seminar mungkin gimana gitu, seminar lah. Mungkin ini nasihat dari Ustaz pribadi untuk para santriwati di pesantren Al-Afaf. Ustaz sapa dengan anak-anak kayak tua banget ya. Anak-anakku, tua banget. Ustadznya kayak tua banget ya. Sementara anak Ustadz paling gede 3 tahun. Kalian ada yang 3 tahun? Kalau dipanggil hadirin wal hadirat kan kayak khutbah Jumat. Ya kan? Kalau Ustadz panggil anak-anakku tua, mungkin lebih tepatnya adik-adikku. Karena Ustadz punya adik banyak. Kita cerita dulu ya Ustadz Zoni. Ustadz adik ada 9 bersaudara, adik ipar. Ustadz anak satu-satunya, istri punya adik 8 kali ya, 9 bersaudara. Insya Allah banyak. 2 perempuan, sisanya laki-laki. 1 abang ipar. Yang laki-laki ada 2 di Al-Matuh, nanti bisa hubungi Ustadz. Ya. Yang 1 ada insya Allah tahun ini di Al-Zamil, perempuan. Adik-adik Ustadz yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini adalah nasihat abang kepada adiknya. Gitu. Kenapa? Karena kalian ini adalah bisa dikatakan orang spesial yang spesial. Kalau Al-Matuq itu spesial, maka Al-Zamil itu spesial, lebih spesial dari Al-Matuq. Karena di sana ada perempuan. Perempuan memiliki kespesialan tersendiri. Di dalam Al-Matuq ada Al-Zamil, tetapi ada yang lebih spesial lagi, yaitu Al-Afaf. Jadi Al-Afaf itu lebih spesial dibanding dengan yang spesial-spesial. Nah, ini luar biasa sekali. Kalian yang berada di Al-Afaf ini ibaratnya adalah sebuah mutiara yang berada di dalam lautan dalam sekali. Buktinya dari gerbang 1 itu jauh ke sini. Melewati gerbang 1, 2, 3, baru ke sawah, ya kan? Jadi dalam sekali, sangat berharga. Untuk melihat kalian itu butuh proses. Kalau dulu Ustadz di Al-Matuq ini pernah menjabat kepala bidang kesantrian 2 tahun. Setelah itu resign, nggak sabar dan nggak kuat. Ustadz Didik ini masya Allah sabar menghadapi kalian. Ustadz 2 tahun tidak sabar. Ada sebuah kasus yang sangat unik, yaitu ada santri ikhwan yang masuk ke kelas Al-Zamil. Iya. Ini malam-malam ada 3 orang santri menyelundup ke dalam markas Al-Zamil. 3 santri ini ketangkap jam 3 malam. Iya. Pas diinterogasi, kenapa mau masuk ke Al-Zamil? Ingin lihat kelasnya Ustadz. Studi banding mungkin ya. Lihat kelas. Jadi saking mereka penasaran sama kelasnya doang, rela menembus pagar pos 2. Dan Ustadz yakin tidak ada satupun yang berani menembus pos 3. Karena harus melewati rumah Ustadz, ya kan? Rumah kesantriwatian, ya kan? Rumah mudir, baru kalian. Jadi memang kalian adalah mutiara yang sangat berharga, yang sulit untuk didapatkan. Masya Allah. Adik-adik Ustaz yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang akhlak seorang wanita, seorang akhwat,
Ada nggak di sini yang merasa salah masuk Al-Hafaf? Kok Al-Hafaf ya? Ada nggak yang merasa bahwa kayaknya saya salah jurusan ini, kok tahfidz? Satu lembar aja pusing. Ini 30 juz. Ada nggak yang merasa pada saat ini kayaknya Ustaz saya mau nggak pandai menghafal? Ada nggak sekarang yang berat? Ke setiap halakoh itu berharap ustazahnya ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Ada nggak sampai saat ini ada yang merasa terbebani dengan target? Kata Ustaz Zoni tadi harus mutkin, hafalannya bagus, segala macam. Sementara ini setiap semester BMT, belum mencapai target. Ada apa tidak? Ada. Oh iya, kata kepala bidang pendidikan ada. Tetapi ingat, Ustaz ingin memberikan nasihat kepada kalian semua. Perhatikan, beradabnya kalian di tempat ini, di Al-Hafaf ini, yang menembus 3 gerbang bukanlah sebuah kebetulan. Siapa di sini orang Depok? Angkat tangannya. Depok. 1, 2, 3, banyak, 4. Ada 4 orang Depok. Ini namanya siapa? Wardah. Bukan Wardah, yang ini Wardah. Orang mana? Depok. Siapa namanya? Hana. Yang Depok satu lagi siapa tadi? Siapa namanya? Hah? Tiara. Iya, Tiara. Tiara dan Hana. Depok kan sama-sama. Pernah ketemu gak sama Tiara? Di Alfamart gitu ketemu? Gak pernah. Sedepok itu. Baru di sini ketemunya. Kenal gak sama Tiara? Belum kenal dekat banget. Nanti setelah ini baru, Tiara orang mana? Taunya kompleks sebelah kan. Satu Depok. Di Depok ada berapa perempuan? Banyak apa tidak? Banyak. Sedepok ini yang dipilih ada Tiara dan ada Hana. Luar biasa. Sekomplek ada berapa orang yang sekolah di Al-Hafaf? 1, the only and the one. Satu komplek tuh banyak anak-anak seusia Hana, tapi cuma dipilih Hana. Kebetulan apa bukan? Kebetulan. Bukan sebuah kebetulan. Berarti Allah Subhanahu wa taala melihat di dalam lautan yang sangat gelap ada satu mutiara bernama Hana. Kemudian Allah letakkan mutiara yang dari lautan itu di tengah-tengah sawah pedesaan. Sampai sini jangan merasa, aduh kayaknya tersesat di Al-Hafaf, aduh nggak bisa menghafal. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Yang hafal, "Tsumma awratsna kitabal ladzina istafaina min ibadina." Sesungguhnya kami akan wariskan Al-Qur'an ini kepada siapa? Orang-orang yang aku pilih. Jadi kalian ini adalah orang-orang yang Allah pilih. Tidak semua bisa di Al-Hafaf. Ada yang di Al-Zamil. Betul tidak? Dan tidak ada di antara kalian yang sekolah di markas Al-Ma'tub. Tapi Allah pilihkan Al-Hafaf untuk menghafal Al-Quran. Maka lihat kembali diri kalian sekarang. Nih 1, 2, 3. Saya adalah orang yang terpilih. Jangan sampai begini. Ketika lagi sayang-sayangnya ditinggal, sakit hati apa enggak? Sakit. Ketika kita sudah ngejar nih satu orang, tiba-tiba dia menolak. Sakit apa tidak? Sakit. Di mana? Di sini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awratsna kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian akan aku pilih dari satu manusia nih, sedepok, cuma satu Hana. Setangerang ada namanya Nabila. Nabila ada Nabila enggak? Hah? Nabila ada. Aisyah ada Aisyah? Fatimah? Shirley ada Shirley? Enggak ada. Kalau di Ikhwan banyaknya Nopal. Nopal itu soal matuk itu 31. Nopal soal matuk 31. Kalau Alif soal matuk nih 41. Lihat di sifon. Alif 31. Nopal itu nama template pasaran, Nopal banyak. Nah, ya. Jadi nih Hana nih semua satu Depok Hana yang dipilih. Ketika Allah sudah memilih kemudian Hana menolak untuk tidak menjadi seorang penghafal Al-Quran. Bagaimana Allah akan murka kepada Hana? Aduh, nah
Jangan tidur kalau halaqah. Allah sudah memilih, maka bangkitlah. Ya Allah, Kau telah memilih aku dari sekian juta manusia di muka bumi untuk belajar bersama ustazah-ustazah yang ada di Al-Afaq. Luar biasa. Maka pertama, ingatlah bahwa kalian adalah orang-orang yang Allah pilih. Dan seleksi di sini itu sangat susah. Ustadz tahun ini enggak PSB, enggak panitia. Tahun sebelumnya, untuk bisa mencapai masuk Al-Afaq itu soalannya berbeda dengan Al-Zamil. Jamil biasalah. Ya. Alamatuk tahu lah itu. Ini nih, ada ini. Susah. Dan yang masuk ke sini harus yang punya kepala pasti. Harus yang punya kekuatan menghafal. Ya kan? Yang masuk ke sini harus siap dengan peraturan ini. Dan kalianlah yang Allah pilih. Sesungguhnya malam hari ini, dengar. Sesungguhnya malam hari ini, tepat pada malam hari ini, Ustadz harusnya ada di Jakarta, menghadiri sebuah acara yang sangat besar di hotel ternama. Betul. Tapi qadarullah tidak diundang jadi di sini. Betul tidak? Dipilih oleh Allah, nggak hadir di Jakarta, diundang sama Ustadz Didik dalam sebuah kertas untuk datang mengisi seminar akhlak. Ustadz aja dipilih oleh Allah untuk berjumpa dengan kalian. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi yang merasa salah sekolah di Al-Afaq, ingat bahwa Allah lah yang memilih kalian. Allah lah yang menginginkan kalian yang setangerang, sedepok, Cengkareng, Bekasi. Itulah kalian yang Allah pilih, sekarang ada di Al-Afaq. Kemudian yang kedua, kalian bedanya sama yang ada di sana di Al-Zamil dan di Al-Afaq. Di sini menghafal Quran. Ustaz ingin cerita dulu nih. Tadi kata Ustaz Zoni, istri Ustaz orang Padang. Aduh, kok dibuka gitu kan? Istri Ustaz itu orang Batam. Ada dua dong. Enggak, satu aja. Orang Batam. Ayahnya tinggal di Padang. Istri Ustaz dulu ketika Ustaz menikah dengan istri Ustaz itu, karena kan ini kontesnya perempuan. Mas Ustaz cerita diri Ustaz sendiri. Istri Ustaz itu kelas 1 SMP, abang ipar Ustadz kelas 3 SMP, Ustadz kelas 3 SMA, kami satu pondok semuanya. Jadi istriku adalah muridku, muridnya muridku. Jadi jarak antara Ustadz dengan istri Ustadz itu 7 tahun. Abang ipar itu adalah murid Ustadz. Bingung kan? Seru nih, nanti diundang lagi. Karena nggak cukup waktunya. Jadi ketika selesai kelas 3, karena Ustadz ada jadwal kajian di Batam waktu itu, masih di Madinah, Ustadz pun nazor sama adiknya murid. Dan pada saat itu adik-adik Ustadz yang ada di Al-Afaq sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya bagaimana Quran itu memuliakan seorang perempuan. Kalau diceritakan panjang sekali, lebih panjang daripada cerita Jainuddin dengan Hayati yang tenggelam di lautan. Biasa aja itu. Tapi cerita ini bagaimana ketika Ustadz Nazor itu, ini Nazor nih. Nazor itu kan hal yang paling mendebarkan dalam hati, ya kan? Ustadz melihat, Ustadz datang setelah Jumatan itu, Nazor nih, buka cadangmu, sap, ya kan? Waktu itu enggak kayak wah gitu, enggak. Karena kan udah jadi Ustadz, masuk gini. Malu-maluin ya kan? Ada haibahnya ada. Ustadz cuma lihat 2 kali. Pas dibuka gitu. Udah begitu doang, 2 kali doang. 1, 2, setelah itu ditutup lagi. Pada saat itu Ustadz tidak memikirkan harus yang cantik, harus yang ini, yang itu. Enggak mikir ke situ. Yang penting dia solehah. Masya Allah. Dan waktu itu istri Ustadz baru selesai SMA. Baru liburan pulang SMA nih, kayak kelas 6 kan nih, bulan liburan. Berarti dia setahun lagi khidmah di pesantren. Setelah itu Ustadz pulang lagi ke Madinah, Ustadz katakan ke mertua Ustadz, kalaulah Allah mengizinkan saya untuk menikahi anak bapak, insya Allah Allah mudahkan di tahun depan. Karena istri Ustadz harus khidmah dulu. Khidmah di pesantren. Jadi pas khidmah itu dia udah di booking tuh. Tahun berikutnya Ustadz nikahi. Bukan Ustadz ingin cerita bagaimana proses mendapatkan cinta dan itu nggak terlalu penting. Yang Ustadz
apa namanya itu terkesan adalah waktu itu sedang hujan-hujan di sore hari. Dan hari itu hari Jumat. Sore-sore hujan besar. Ustadz diam di jendela, tiba-tiba istri Ustadz membaca Al-Quran di dekat pintu kamar. Biasa akhwat-akhwat yang malu-malu ngaji gitu. Waduh, ternyata dalam hati Ustadz termasuk orang yang malas berpacaran. Kenapa? Karena buang-buang waktu. Malas kenal sama cewek, malas ngapain kenal sama cewek kalau bukan istri, itu malas. Sibuk kita lah mikirin cewek. Jadi itu pertama kali suara perempuan yang terdengar di telinga. Ngajinya. Cinta itu semakin bertumbuh, berkembang. Ternyata perempuan jika membaca Al-Quran kemudian sudah sah, itu akan menumbuhkan cinta daripada suaminya. Masalahnya sekarang kalian belum punya suami. Maka ada akhlak yang harus dijaga, yaitu apa? Suara perempuan adalah aurat. Jadi catat. Jagalah suara-suara kalian. Ada nih cerita lagi, banyak cerita. Ustadz waktu itu masih musyrik di pesantren Ibnu Katsir. Ini bahayanya wanita dari suaranya. Karena Ustadz musyrik, ada kan nih anggota kamar, betul tidak? Biasa kalau setiap pekan ada kunjungan-kunjungan. Oke, kunjungan bawa keluarganya, selesai. Biasa aja, nggak pernah lihat orang begini-begini menilai, nggak pernah. Selesai Ustadz ke Madinah, tiba-tiba waktu itu zamannya Line. Karena di Saudi itu diblokir tuh WhatsApp, ya nggak usah Zoni, nggak bisa tuh. Pakainya Line, kalau nggak apa tuh satu lagi, Duo apa ya. Jadi Line tuh, ting ting ting. Waktu itu kelas jam 3. Kelas sore, karena Ustadz ikut majelis Syarah Alfiyah Al-Iraqi, Syekh Mus'ab. Ada masuk WhatsApp, ting 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 ting. Siapa nih? Pak Ustadz buka. Nah, kontaknya wali santri. Yang biasa anggota kamar nelpon orang tuanya. Pas Ustadz ada suaranya. Siapakah dia? Dia adalah suara wanita. Saya, Ustadz. Waduh, siapa nih? Saya ini kakaknya si Fulan. Anak udah lama liatin Ustadz. Aduh, siapakah ini? Ya. Ternyata perempuan ini sebelumnya pernah nge-DM Ustadz. Ustadz kan biasa di Instagram. Udah follow Instagram belum? Belum ya. Gak usah kalau nggak penting. Bisa question, pertanyaan gitu kan, bagaimana hukum-hukum. Dia pernah, Ustadz nanya, Ustadz bagaimana hukum seorang akhwat membayangkan seorang laki-laki yang ia cintai, apakah itu termasuk zina? Ustadz jawab kan sebagai seorang Ustadz, Rasulullah mengatakan ditulislah zina bagi tangan ketika memegang, pikiran ketika berpikir. Biasalah Ustadz gitu kan, Allah ceramah. Ternyata dia jawab di lain. Ustadz pernah menjawab dalam soal jawab, kalau perempuan memikirkan laki-laki itu zina hukumnya. Maka anak pun tidak mau memikirkan laki-laki itu takut zina. Aduh, siapakah laki-laki itu? Ternyata perempuan itu menyukai Ustadz. Dari mana? Dari kunjungan setiap hari ke pesantren. Dengan Ustadz sebagai Ustadz, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Dijawab, mohon maaf saya lagi belajar. Paling malas melayani atau meladeni perempuan-perempuan yang yang mengirim pesan. Tapi ada hal, suara wanita itu bisa menyebabkan fitnah. Assalamualaikum Ustaz. Kok lembut kali pas datang molo. Kalau di suaranya kayak tapi pas datang Assalamualaikum. Tapi pas di suaranya Assalamualaikum Ustaz. Iya, apa? Ini Ustaz. Pas ngukuk begini. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyuruh perempuan untuk Untuk menurunkan suara. Bahkan dalam bahasa Arab, coba Ustaz cek dulu. Tasrif fi'il amr dari izhab. Tasrif fi'il amr. Kalau perlu jamaatan, apa tasrif fi'il amr? Izhab. 1 2 3, izhab, izhaba, izhabu. Ya, kok nggak tahu? Izhab,
Idhaba, idhabu, idhabi, idhaba. Pintar. Sekali lagi kurang kompak. Kullu jamatan. Idhab, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Dalam bahasa Arab saja, ketika fi'il amr itu menunjuk kepada wanita, nadanya rendah. Idhab, laki-laki. Idhaba, dua laki-laki. Idhabu, semua laki-laki. Tapi pas perempuan, idhabi. Gak bisa tuh. Karena dia ya, betul tidak? Mau sekeras apapun, idhabi, nggak bisa. Tetap ada i-nya, idhabi. Apalagi ketika laki-laki, idhabu, membara. Tapi perempuan nggak bisa. Idhabna, nggak bisa. Idhabna, betul tidak? Jadi ada kelemah lembutan tuh dalam fi'il amr. Makanya perempuan itu suaranya lemah lembut. Kalau nyuruh laki-laki, ini pel. Tapi kalau perempuan, nangis. Makanya lemah lembut nih perempuan nih. Maka daripada itu suara-suara kalian nih, suara kalian, itu dijaga. Apalagi yang suaranya merdu, aduh. Ada nggak di kamar mandi yang bisa nyanyi-nyanyi? Tuh kan, tuh lihat sini. Yang punya suara bagus, Allah telah memilih antunna sekalian di Al-Afaf. Jangan gunakan untuk menyanyi. Sungguh Al-Quran dan nyanyian itu tidak akan bersatu. Ustadz, saya bisa menyanyi. Saya pintar Ustadz. Bisa. Ngaji juga saya bagus. Itu namanya istidraj. Semakin dia menghafal Quran bukan menambah pahala tapi menambah dosa. Karena dalam hatinya terkumpul antara dosa dan pahala. Dan nyanyian itu adalah serulingnya syaitan. Kalau yang suaranya bagus, gunakanlah untuk mengaji. Nih kayak yang tadi tuh 98, ya kan? 98 tadi nilainya nih. Suaranya bagus, ya kan? Walaupun agak nervous mungkin lihat Ustadz, ya kan? Waduh, ya kan? Gak apa-apa, biasa. Jadi yang punya suara bagus dijaga untuk mengaji. Jangan juga suka teriak-teriak. Iya betul. Akhwat itu kalau lagi jalan nih, Ustadz, dari atas. Apalagi kalau ada mobil lewat ke sana ke Ikhwan. Ikhwan tuh udah gini semuanya. Suara kalian itu fitnah, maka janganlah mengeraskan suara apalagi teriak. Karena suara kalian adalah suara yang terpilih untuk melantunkan apa? Ayat Al-Quran. Yang kedua, akhlak santriwati Al-Zamin yang harus dijaga. Apa itu? Media sosial, medsos. Bagaimana caranya akhwat Al-Zamin bisa terjaga dari Al-Afaf dari fitnah ini? Handphone. Katanya handphone ini dajjal. Karena matanya satu. Tuh, satu kan? Kalau dua berarti dia cinit-nit. Kipet. Tetap aja layarnya tetap satu. Di sini biasanya Instagramnya anak santriwan dan santriwati, pertama tidak ada foto profil. Yang kedua tidak ada postingan. Yang ketiga biasanya biografinya agak alay. Followersnya ikhwan dan akhwat campur. Kalau dia Instastory itu dipakainya warna hijau. Kan begitu kan? Set orang tertentu. Kalau di Al-Afaf semuanya pakai cadar, nggak mau sekarang suruh dibuka. Ustadz nggak mau dibuka. Tapi kalau di Instagram, betul tidak? Betul. Sekarang fitnah anak-anak Al-Zamil, Al-Ma'tuk, Al-Afaf itu ada di Instagram. Kenapa? Karena ini adalah jendela untuk memamerkan kecantikan, memamerkan dagunya yang panjang, memamerkan matanya yang lentik, atau memamerkan kemana. Nih lagi makan nih. Iya tidak? Aduh. Maka nasihat Ustadz, ingat nih yang punya Instagram. Malulah kalian karena kalian adalah ahli Quran. Kalau misalnya yang sebelah sana
begini-begini ya, bumerang, set. Itu karena mereka tidak hafal Quran. Tapi yang hafal Quran, Masya Allah. Kalian itu orang yang Allah pilih untuk meletakkan Al-Quran di dalam hati kalian. Masa Allah yang sudah pilih kalian, tapi kalian malah memamerkan aurat, apalagi kalau di Instagram hanya laki-laki tertentu, orang-orang tertentu yang diperlihatkan. Maka jagalah wajah-wajah kalian. Jangan perlihatkan kecuali kepada siapa? Ustazah, bersiapa? Kepada mahram kalian. Walaupun ada Ustaz Zoni, jangan perlihatkan. Karena Ustaz Zoni bukan mahram, betul tidak? Ada santriwati yang daur. Siapa kamu? Tidak akan kasih tahu. Siapa? Penasaran. Gak akan kasih tahu. Jangan. Ustaz Sadat, menurut perundang-undangan pendidikan Al-Afaf, jangan. Jaga baik-baik. Kalaupun ada angin-angin ke situ, jaga. Pokoknya kapan diperlihatkan? Nanti ketika waktunya tiba, maka perlihatkanlah kepada siapa? Suami kalian. Buka cadarnya. Saat yang kayak tadi itu, berkumis. Ya. Insya Allah nggak ada yang berkumis. Ada yang berkumis. Kalau berkumis berarti Ikhwan Al-Ma'tub nih yang kesini ngikutin Ustaz tadi. Nggak ada. Jadi jangan sampai terfitnah dengan Instagram. Yang kedua nih, yang di Instagram nih, di media sosial, jangan sampai kena kibul laki-laki buaya. Betul, kalau buaya itu bunyinya ukti, nah itu buaya itu. Al-Afaf ya? Gen berapa nih? Aduh, itu buaya. Kenapa? Karena laki-laki yang baik tidak pernah nyolek perempuan yang bukan mahramnya. Ustadz ini mah iseng-iseng aja. Dari iseng bisa berubah menjadi sayang. Betul tidak? Apalagi kalau sudah tukeran nomor WhatsApp. Maka jangan sampai Ustadz dapatkan ketangkep nih di Al-Ma'tub pacarannya sama Al-Afaf. Gak boleh. Apalagi sampai chatting-chattingan tengah malam. Apa? Hai. Lagi apa nih? Apa sih? Ih, sombong banget. Mulai dia mendebarkan benih-benih gombal ya. Sampai suatu malam di chat. Aduh gabut nih kata akhwat Al-Afaf di chat. Akhi lagi apa? Lagi ruku. Ternyata lagi tahajud. Ya kali lagi ruku. Ingin kelihatan salehnya. Yang seperti ini berarti kalian sudah terjerat oleh syaitan. Setelah main Instagram, nanti kalian kembali ngapal Quran. Susah. Walladzina kafaru. Jatuh Qurannya. Ustazah, pagi-pagi suka ada yang ngantuk tidak? Banyak tidak? Fenomena santri kalau ngapal Quran subuh banyak yang ngantuk. Tetapi takutlah kepada Allah ketika mata kalian ngantuk setiap lihat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duh ngantuk. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kok minhajinati wanas? Bangkit lagi, astagfirullah, ceramah Ustaz Mumu, kita adalah pilihan. Setiap lihat Al-Quran ngantuk. Takutlah kepada Allah, ternyata mata kita diharamkan untuk menghafal Al-Quran. Mata kita diharamkan untuk melihat Al-Quran. Kenapa? Karena biasa melihat hal-hal yang maksiat. Ustadz saya kalau baca Quran itu baru begini. Nanti mainin kaki lah. Naik Quran lagi, ngobrol lagi gimana ya? Ini Quran baru 1 menit dipegang udah kemana-mana. Berarti takutnya Allah mengharamkan mata kita. Setiap mata kita lihat Al-Quran, Allah palingkan. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Apa ayatnya? Wa yuhsyaru yaumal qiyamati wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, Toha itu kan. Dalam ayat itu apa? Orang yang nanti dibangkitkan pada hari kiamat itu ada yang buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Nanti akhwat-akhwat azamin wa yadzubillah min dzalik yang sudah hafal 30 juz
Al-Afaf. Nah, tetapi dia tidak murojaah lagi, melupakan Al-Quran, dan Allah haramkan matanya untuk melihat Al-Quran. Wa yadzubillahi min dzalik, ternyata sering lihat scrolling ikhwan-ikhwan al-maktub. Ustadz, anak mah nggak suka al-maktub, sukanya Kim Jong Un, Jongkok, Siwon, BTS, apa lagi ya? Sukanya yang gitu-gitu Ustadz. Saya emang gak biasa yang al-maktub yang gitu-gitu. Itu juga sama. Justru itu maksiatnya lebih besar. Maka jagalah mata kalian ini. Jangan lihat sesuatu yang menimbulkan kemaksiatan. Apalagi apa nih? Handphone. Kemudian yang berikutnya. Nasihat Ustadz untuk akhwat al-afaf. Agar menjadi wanita yang solihah. Kalian semuanya itu cantik di mata seorang yang soleh. Mungkin sekarang di sini kan, nggak di sini, di sana. Katanya ada yang bully, oh ini nggak cantik, ini cantik, ini nggak cantik. Kakak-kakak kelas sukanya adik-adik yang cantik-cantik. Kalau yang jelek-jelek, ngapain? Kalau yang cantik-cantik, ya adek sini. Kalian semua adalah wanita yang cantik. Wanita itu sifatnya cantik, tetapi kecantikan itu bisa terpancarkan dari kesolihan kalian. Mau secantik apapun wajah wanita tanpa ada kesolihan, maka tidak akan cantik di mata orang yang soleh. Kalian yang setiap hari melihat kaca, kok saya nggak putih mukanya, kok saya matanya belok nggak sipit, kok saya pendek nggak tinggi. Ingatlah bahwa kalian telah dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, dan kalian akan menjadi wanita cantik dalam pandangan orang-orang yang soleh. Mungkin sekarang ada yang insecure, Ustadz saya mah insecure di Al-Afaf. Ustadz saya memalu. Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling berharga, yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Maka daripada itu, setiap lihat cermin, setiap mau pergi ke kelas, kamu adalah cantik. Wah, kamu orang terpilih. Dan aku bisa menghafalkan 30 juz. Kemudian berangkat ke kelas dan bersungguh-sungguh. Kalian adalah orang-orang yang cantik, tetapi jangan sampai memamerkan kecantikan kepada keharaman. Karena ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Quran nih, kalian semuanya, itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang khusus. Jadi kalau bahasanya circle nih, circle kalian itu circle keluarganya Allah. Wih, keren banget. Kalau kalian minta sama Allah, cepat apa enggak? Cepat, karena kalian setiap hari membaca Al-Quran. Kalian mau minta apapun, minta kepada Allah, karena kalian adalah penjaga kitabnya di muka bumi. Kalian mau apa? Mintalah kepada Allah. Maka nasihat Ustadz yang selanjutnya, janganlah kalian sering-sering di asrama. Apa itu? Sering-seringlah kalian datang bermunajat kepada Allah ke masjid. Kalau lagi galau datang ke masjid, ambil mushaf ngaji. Ustaz, saya sering lihat ada akhwat, adik kelas, kakak kelas tuh kalau di masjid kayaknya enak ngaji itu gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyik kemana-mana. Kok saya kalau ngaji, alhamdulillahirabbil alamin. Kok Ustaz bisa sih dia begitu? Ingat, Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang suaranya bagus, tajwidnya bagus, mahir bacaannya, kedudukannya bersama malaikat yang sangat tinggi. Yang bagus-bagus suaranya, angkat tangan. Yang agak suara-suara ya becek-becek kering gitu ada, ngerok, ngebas. Ada yang nyaring sedikit. Dahulu Rasulullah SAW pernah berjalan di kota Madinah, kemudian mendengar seorang sahabat di balik rumahnya sedang mengaji. Siapakah itu? Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian ngaji, Rasulullah mendengarkan dari luar. Kemudian pagi harinya Rasulullah menceritakan, tadi aku mendengar engkau membaca Al-Quran tadi malam, suaramu sangat bagus. Laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud. Engkau wahai Abu Musa al-Asy'ari telah diberikan seruling dari serulingnya Nabi Daud. Makanya Ustaz Daud tuh bagus tuh suaranya.
Ya karena ada di hadis tuh. Suaranya bagus. Ustaz Daud tahu kan? Daud. Ada Ustaz Daud. Angkatan kita nih. Temannya Ustaz Sadat. Bagus suaranya. Abu Musa itu suaranya bagus. Kata Abu Musa apa? Ya Rasulullah, kalau aku tahu engkau semalam mendengarkanku, aku bisa lebih bagus daripada itu. Masya Allah. Tetapi apakah semua sahabat suaranya bagus? Hah? Tidak. Hanya sahabat-sahabat tertentu seperti Abdullah bin Mas'ud. Maka bukanlah kalau di Al-A'raf suaranya harus bagus, tidak. Karena suara bagus itu gift from Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara, orang yang mahir, ngajinya bagus, cengkoknya bagus, tajwidnya bagus, hafalannya bagus, bersama para malaikat yang sangat tinggi. Walladzi yatata'u fihi wa huwa syaqqun fa 'alaihi ajran. Yang ngajinya masih ada nggak di Al-A'raf yang belum bisa ngaji? Ya kali ada. Misalnya ada. Ulaika. Aduh, Ustaz nggak bisa. Walazina amanu. Aduh, susah banget Ustaz. Ana mau keluar aja deh dari Al-A'raf. Nah. Walladzi yatata'u. Kalau ada imam, siapa yang biasa imam? Angkat tangan. Yang imamin siapa? Ustazah. Ada ustazah ini, imamin, ada ustazah. Kalian pasti senang. Siapa nih imamnya ustazah ini? Asik nih. Sampai request, Ustaz request dong, Maryam dong, Ustaz. Ustaz minta bagus suaranya. Tapi ada juga ustazah yang hafalannya kuat, tapi ngajinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tajwidnya bagus nih, tapi nggak ada nadanya. Macam-macam bukan? Macam-macam. Maka yang masih terbata-bata tidak usah putus asa. Belajar sungguh-sungguh, luangkan waktu, perbanyak, ngumpul di masjid. Jangan terus-terusan di asrama, ngomongin mulu gosip, film aja dibahas. Ada yang kayak begitu? Kalau yang seperti itu rutinitasnya, jangan sampai sudah kelas 3 SMP. Sini kurikulum kelas 3 SMP 30 juz, ya kan? Enggak. Kelas 4. Kelas 4 30 juz berarti 1 tahun berapa tuh? 15. Hah? Berapa? Setahun? 4 tahun nih. Setahunnya berapa berarti? 10 juz. Kalau 10 juz 3 tahun. Yang 1 tahunnya untuk apa? Untuk murojaah. Maka kalau setahun harus 10 juz. Sebulannya harus berapa? Sebulannya berapa? 1 juz. Kalau sebulan 1 juz dibagi 30 hari. 1 lembar berapa baris? 15. 1 lembar berapa kertas? Berapa kertas nih? Kertas 10. Berapa muka? 20. 20 muka semuanya. 22 kan? 20 sebulan 30. Berarti 1 hari harus berapa? Hah? 1? Nah minimal 1 muka sudah hafal. Betul tidak? Kalau sehari 1 muka, insya Allah sebulan bisa berapa? Sejus. Pengalaman Ustadz dulu, Ustadz lulusan tahfidz, Masya Allah. Tapi enggak 30. Kalau Ustadz Zoni kan 30, Masya Allah. Ustadz masuk tahfidz i'dad mu'allimil Quran bil ijazah di Jogja sama Syekh Abdul Karim. Generasi pertama. Sehari harus menghafal 1, 2, setengah. 1 lembar setengah, 3 muka, 1, 2, 3 sehari. Di sini 1 hari berapa? Hah? 1 lembar, cetek banget. Yes. Tapi Ustadz tidak sekolah umum. Jadi dari pagi sampai pagi lagi gini aja terus menghafal. Kalau kalian ada sekolah umum, ada sekolah kelas, insya Allah bisa. Bagi yang bisa membagi waktu, maka perbanyaklah waktu di masjid. Kurangi waktu di asrama ngobrol sama orang-orang. Kemudian yang terakhir, nasihat Ustadz untuk akhwat pesantren, santriwati pesantren Al-A'raf, pilihlah teman yang baik. As-sahibu sahib, kata orang Arab. Teman itu yang menarik. Kita bisa berubah karena teman kita. Dulu di sini pas awal-awal masuk, mungkin ada yang masih pendiam, pas ketemu geng. Nama gengnya geng Capcay. Geng Capcay. Geng Capcay ini ngomong-ngomong, yang pendiam bisa berubah menjadi orang yang aktif berbicara. Awal masuk ke Al-A'raf nggak tahu passion. Cadar hijau, ya, kerudungnya kuning,
Sendalnya swallow, kaos kakinya ada yang hitam, ada yang pink, pakai keluar. Namanya fashion jemuran. Tapi setelah gabung sama geng fashion, wah, dia sudah tahu kalau keluar hitam, hitam, hitam. Wah. Sudah tahu nih gimana pakai cadar yang benar. Sudah tahu bagaimana cara biar lebih cantik. Tiap malam jerawat banyak. Gak percaya diri, gosok terus. Tadinya gak, biasa aja jerawat. Tetapi setelah gabung sama ukti-ukti ini, berubah. Akhirnya tiap hari yang dia bahas, skincare mulu yang dibahas. Ada santriwati Al-Afaf baru masuk ke Al-Zamil, gak tahu menghafal. Tiba-tiba ada temannya, lihat, kok kamu ngapalnya kayak gitu? Nih, Al-Afaf kan, betul ya. Kok ngapalnya kayak begitu? Nih aku kasih tahu ngapalnya. Begini caranya. Bener, Masya Allah. Akhirnya dia bisa ngapal 30 juz. Teman yang ngasih tahu baru 5 juz. Karena teman kita bisa berubah. Betul tidak? Karena teman kita bisa tidak semangat. Apalagi teman yang suka ngajaknya makan-makan. Betul. Jebakan teman itu adalah ketika belajar malam, dia bawa makanan, digelar sebentar, makan yuk, makan, ngobrol, buku di samping. Tahu-tahu sudah jam 9, buku ditutup, subhanakallahumma wa bihamdika, baru ke asrama. Hasil belajarnya apa? Makan, ngobrol, dan tutup buku. Betul tidak? Kalian bisa berubah dengan siapa kalian berteman. Maka pilihlah teman yang baik-baik, yang satu visi dan misinya menghafal Al-Quran. Jangan salah pilih teman. Ustadz yakin di sini ada yang tidak semangat menghafal Quran dan ada yang terpaksa karena orang tuanya ingin sekolah di Al-Afaf, hafal 30 juz, menjadi hafizah. Ustadz saya nggak bisa. Akhirnya dia cari teman yang lain dan sebagainya. Maka kalau ada yang santriwati seperti ini, segera ajak. Engkau adalah pilihan Depok. Wahai Tiara, sadarlah. Bagaimana engkau di Depok? Akhirnya sadar. Jangan malah ke bawah. Tapi kita harus mengajak teman-teman yang lagi futur, yang lagi nggak semangat. Semangat. Selamat pagi. Semangat. Jangan ikut-ikutan. Maka pilihlah teman yang baik. Al-arwahu junudun mujannada. Arwah kita itu seperti pasukan berperang. Ustadz ingin tanya, Neng namanya siapa, Neng? Hah? Nisa? Siapa? Firza. Aduh, Firza. Ini nama siapa? Hana. Hani. Hana. Firza sama Hana kenapa duduknya berdua di sini? Kenapa enggak ini duduknya di sana? Karena kita seperti pasukan yang sedang berperang, duduk berpasang-pasangan, rapi. Ada Hana enggak akur sama Hani. Tapi Hana baik sama Firza. Firza nggak akur sama Nopi. Nopi baik sama Aisyah. Kenapa? Karena itulah arwah kita itu cocok-cocokan sama orang. Maka di pesantren ini kalau kita sudah banyak keburukan, banyak malasnya, kita akan ditemankan dengan seorang yang malas juga. Maka daripada itu, nasihat Ustadz, jangan berteman kecuali dengan orang yang baik. Yang satu misi, Ustadz ingin bercerita. Dulu ketika di sini di Al-Matuk 3 tahun Ustadz di sini, kemudian pindah ke Binbas. Di Al-Matuk alhamdulillah ranking bagus-bagus lah, lumayan ya. Tuh 2, 3. Pindah ke Binbas. Pindahan baru hafalan 3 juz. Dari Al-Matuk kan dulu gitu, setahun 1 juz. Pindah ke Binbas hafalan 3 juz. Ditanya sama muslimnya, "Kam hafidta salasa adza?" Kok enggak ada apa gitu ya spesial. Ternyata anak di sana anak SD 15 juz. Iya, anak-anak SD di Binbas 15, 20, bahkan ada yang hafal Quran kelas 1 SMP, 2 SMP. Di zaman itu. Zaman sekarang sarwawe juga dia. Ya, kemudian usah ditanya 3 juz. Ya, 3 juz. Ke sana ditaruh di halakoh yang 3 juz. Alhamdulillah bisa kekejar sampai 12. Setelah itu ada teman. Ketika masuk ke tahun pertama, ranking masih ranking 2, ranking 3. Setelah kelas 10, kelas 11 itu temenan, ada satu teman itu hobinya itu ngobrol. Kalau kita ke masjid datang bawa buku, dia datang bawa makanan. Jadi ini hobinya ngobrol terus, akhirnya ranking 2 jadi 22.
Iya, ranking 2 jadi 22. Betul. Dan Ustadz juga salah jurusan. Seneng agama dimasukin jurusan IPA. Boro-boro IPA ngitung aja nggak bisa. Dari ranking 2 jadinya 22. Pas UN semuanya nggak lulus, ada 23. Ustadz sudah yakin bahwa itu Ustadz. Ternyata satu di bawah Ustadz. Kalau dia nggak ada, Ustadz yang kena. Nilai ijazah 6,00. Kepleset dikit 5,98, nggak lulus. Alhamdulillah Madinah keselamat. Ketolongnya di situ. Ustadz ke Madinah harus nilainya bagus. Ya harus. Tetapi ada amal ibadah yang lain tuh mungkin ya. Hoki namanya. Ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gara-gara teman bisa merubah prestasi kita. Gara-gara teman kita bisa dijauhkan dari keberkahan ilmu. Karena daripada itu di sini kalian nih wanita-wanita solihah insyaallah, wanita-wanita cantik di mata orang-orang yang soleh, wanita-wanita yang Allah pilih untuk menjadi duta-duta Al-Quran. Dan kalian telah dipilih oleh Allah untuk menghafalkan Al-Quran yang tebalnya segini, yang di dalamnya ada 30 juz, yang di dalamnya harus dihafal, diamalkan. Dan kalian juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Khusus Allah akan kumpulkan kalian. Ini satu dunia, satu manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalian akan memiliki jalur khusus. Nih ngumpul di sini. Mau ngapain? Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, iqra, maju, hana, setelah hana wae lah, nopi, pi maju pi, maju, nopi, set ke depan, di hadapan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Nopi binti Mamat, iqra'i, bacalah. Akhirnya Nopi pun membaca, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Didengarin semua orang. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Karena udah biasa nih dia hafal ngaji. Sampai sayaqulu sufaha'u minan nas, terus tilka rusul, terus kaf ha ya ain sad, terus hamim, terus tabarakalladzi, terus nih mungkin hafalannya. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim, terus qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini udah posisinya di akhir nih. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kata Nopi, minal jinnati wan nas. Iqra, baca sudah. Warotil, bacaannya tartil. Wartaqi, setiap membaca naik surga. Sampai minal jinnati wan nas, dia berada di surga yang paling tinggi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, barang siapa yang masuk surga karena Al-Quran, maka dia berada di surga yang tidak ada tandingan, paling atas. Inilah calon-calon para penghafal Al-Quran yang akan murojaah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya murojaah itu bukan ketika ustazah bilang, ya Allah, ukti ayo murojaah. Enggak, murojaah itu kewajiban penghafal Al-Quran dari hidup sampai nanti berkumpul di padang mahsyar. Karena kalian akan setoran yang paling menegangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menghafal untuk ujian, jangan menghafal karena ada target, tapi hafalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap untuk setoran? Siap untuk hafal 30 juz? Siap untuk berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang berbaju merah, siapakah Anda? Siapa nih baju merah? Neng? Gaza, namanya Gaza. Oke. Gaza, apa yang akan Gaza lakukan ketika sudah membaca minal jinnati wan nas? Gaza masuk ke dalam surga. Ini pintu surga nih. Gaza masuk. Mau ngapain Gaza? Mau ngapain nih surga nih? Gaza masuk surga.
Pelayan-pelayan sudah Gaza, udah siapin. Yang Gaza lakukan apa Gaza? Apa Gaza? Hah, masih bingung nih di surga. Siapa tadi? Zulfa siapa ya? Siapa tadi namanya? Firza. Firza mau ngapain ketika pertama masuk ke dalam surga? Sekarang tulis di buku masing-masing. Tulis. Yang akan saya lakukan ketika masuk ke dalam surga. Tulis di buku. Dan kalian sendiri yang tahu. Persiapan mau masuk surga harus siap-siap. Apa yang akan kalian lakukan ketika kaki kalian berada di surga? Mau apa? Miksue. Masa miksue? Masuk surga cari miksue. Banyak di sana mah. Ya? Masuk surga pertama kali, tentunya kalian akan bersyukur kepada Allah. Betul tidak? Dan yang kedua, cari emak kalian, cari babeh kalian. Pada malam hari ini ada bapak kalian yang sedang ngojek. Jangan nangis, ini bukan motivasi untuk menangis. Pada malam hari ini ada abi kalian yang baru pulang kerja dengan berkeringat, dengan capek. Ketok pintu, Assalamualaikum, salam. Hujan-hujanan. Uangnya diambil untuk membiayai kalian. Di sini yang biasa jajan Al-Barkah online habis-habisan, babeh kalian di sana mencari uang sampai mati-matian. Saya sedih banget. Di sana ada ibu kalian yang saat ini lagi menyiapkan bahan untuk dijual besok pagi. Kalian di sini sedang duduk bersama Ustadz mendengarkan nasihat. Maka ketika masuk surga yang pertama kalian lakukan apa? Cari orang tua. Maka orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Quran, dia akan dipakaikan baju dari surga, mahkota dari mutiara yang paling mewah. Kemudian kenapa saya pakai baju ini? Nih Gaza penghafal Al-Quran, Masya Allah. Setelah itu silahkan unboxing surga sesukanya. Mau boxing ini, boxing itu, Ustaz saya mau silahkan. Mau terbang silahkan, jungkir balik bodoh amat. Bebas surga, nggak ada lagi murojaah, KBM, bel, nggak ada perizinan, nggak ada. Pokoknya bebas di surga. Nggak ada kesantrian, nggak ada peraturan, semuanya bebas. Apa? Farihina bima atahumullahu min fadlih. Bahagialah kalian dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tulis dari sekarang, ini yang akan saya lakukan saat masuk surga. Apalagi kalian adalah penghafal Al-Quran. Sesuai dengan undangan sampai jam 9. Ini sudah lebih 5 menit, berarti amplopnya rada tebal ya. Silakan, ada door prize tadi? Ada 1, 2. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang ingin bertanya? Ustaz saya ingin bertanya gimana caranya? Boleh. Silakan. Yang bertanya dapat hadiah. Ya nggak Ustazah? Ustazah dulu lah, buka dulu Ustazah. Sesi untuk tanya jawab dan door prize. Besar sekali door prize-nya, Masya Allah. Rugi. Oh bukan? Oh iya. Kita mau pulang Ustazahnya. Ayo, siapa yang mau bertanya atau Ustadz yang nanya? Kalau Ustadz yang nanya jatuhnya ikhtibar tahriri. Bacakan ayat ini. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Apa ini? Toples. Gunanya adalah menyimpan makanan. Masya Allah. Taib. Silakan yang ingin bertanya. Kapan lagi Ustadz datang ke sini ya kan? Cepat. Kalau ngundang Ustadz mahal biasanya. Ayo. Ayo. Siapa yang ingin bertanya? Ustaz yang ingin bertanya. Gak perlu malu, kalian ditutupi semuanya. Kalau gak berani pakai suara lirih, suara dalam. Ustaz saya mau nanya. Boleh? Biar gak kenal. Silakan. Ayo Neng. Bertanya Neng. Kurang apa lagi Ustaz isi pakai buah nih. Kalau kurang. Silakan yang bertanya. Ayo pertanyaan terkait dengan akhwat atau Al-Quran. Silakan. Ayo singguan teran. Ayo bertanya. Gak ada yang bertanya nih? Iya silakan. Bisa ditulis pertanyaannya. Bagus. 3 orang tercepat. Banyak nih. Tulis. Waduh, cantik-cantik ini hadiahnya. Ini dia nih. Ini kayak, ini buat ikat rambut, apalagi yang berkutu, pas ini, biar kutunya hilang. Boleh nih, Naiso.
Banyak kali nih, Masya Allah. Kapan lagi kita kena iso? Ayo Neng. Silakan. Yang bertanya langsung lebih bagus akan mendapatkan 1 toples dan juga buah pir. Nah, kurang apa lagi? Tambah roti. Masih lapar? Yang mau bertanya langsung aja saat saya mau bertanya. Tuh siap, cakep. Ayo bertanya. Ayo tuh. Nanya apa aja boleh, terserah Ustadz, alamat di mana boleh itu. Ada? Sok nanya. Oh. Boleh angkat tangannya? Silakan. Nanti anak minta Ustadz Didik nanti yang nunjuk maju ke depan ya kan? Akira. Oh, Akira mau nanya, silakan. Akira nanya, Akira. Ayo Akira. Malu Akira. Udah Ustaz ya? Masya Allah. 3 orang tercepat. Siap. 3 orang tercepat akan mendapatkan hadiah. Oke. Kecil kali ini. Bagaimana cara membagi waktu? Masya Allah, cakep sekali nih. Siapa yang bertanya? Langsung mendapatkan hadiah. Jreng, banyak kali ini hadiah nih. Biar nggak diambil sama Ustaz Zoni pulang. Nah, siapa yang tanya nih? Hah? Masya Allah. Kasihkan nak. Tahu sini aja ya. Oke. Nih. Bagaimana cara membagi waktu? Yang pertama, al-waktu anfasuma anaita bihifdhihi fa'arahu ma'alaika ma yadi'u ashala ma'alaika yadi'u. Al-waktu anfasuma anaita bihifdhihi fa'arahu ashala ma'alaika yadi'u. Waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan aku lihat itu yang paling banyak kalian sia-siakan. Ada seorang ulama melewati seorang pemuda kumpulan pemuda yang sedang ngobrol-ngobrol. Kata ulama tersebut, kalaulah kalian mau menjual waktu kalian untuk saya akan beli waktu kalian. Sayang kalau dipakai ngobrol-ngobrol. Di mata orang-orang yang sibuk, waktu itu sangatlah berharga. Bagaimana cara membagi waktu? Ingat, waktu yang sudah pergi tidak akan pernah kembali. Sedangkan kita tidak bisa menjamin apakah kita akan hidup di waktu yang akan datang. Ustaz Zoni sekarang sibuk pegang laptop ya kan. Besok kuliah masalahnya kita nih. Anak yang dikorbankan malam ini. Sibuk. Kalau bisa beli waktu antuna sekalian, bisa dibeli. SPP 1 bulan gratis. Asalkan waktunya jadi 35 jam. Karena banyak tugas yang harus diselesaikan. Waktu akan berharga ketika kalian tahu betapa waktu yang kita sia-siakan kemarin yang ngobrol-ngobrol, ternyata ada target yang tidak tercapai. Betul tidak? Maka cara membagi waktu pertama, yakinilah berharganya waktu itu. Yang kedua, bagilah waktu dengan baik. Kalau bagi Ustadz sebagai santri, bagaimana caranya? Yang pertama, bangun jam berapa? Jam 3. Malam banget itu. Bangun jam berapa? Jam 3. Tahajud. Sholat, Masya Allah. Oh ini Al-Afaf ya, beda. Ustaz Sadat suka bangun nggak? Suka, Masya Allah. Bangun jam 3. Pertama kali bangun, ada seorang pepatah mengatakan, bagaimana kita tahu orang itu disiplin atau tidak? Yaitu ketika dia bangun langsung merapikan tempat tidurnya. Siapa yang biasa bangun tidur langsung merapikan tempat tidurnya? Awali dengan merapikan tempat tidur. Karena dari situ sudah mewujudkan bahwa kita itu rapi. Kemudian berangkat ke kamar mandi. Kalau ngantri, biasanya santri kalau ngantri apa? Tidur lagi. Dan ada juga yang tidur di dalam kamar mandi. Ketika ngantri, nah, Ustadz punya cara nih. Bagaimana cara memaksimalkan waktu? Yaitu gabungkanlah beberapa pekerjaan. Contoh misalnya, kalau kita lagi ngantri, kemudian ada tempat untuk sikat gigi duluan. Kita misalnya mau pup dulu atau mau buang air kecil, maka masih ngantri, kita cari tempat untuk sikat gigi dulu. Paham tidak? Karena kalau kita nunggu sampai selesai, kita harus sikat gigi waktu kita habis. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Kemudian di samping tempat tidur sudah disiapkan nih, baju sholatnya, Qur'annya, apa segala macam. Jadi tidak menghabiskan waktu untuk nyari. Biasanya ada aja yang terlambat, nyari cadar lah, kerudung nyangkut di mana lah, kos kaki sebelah hilang dan sebagainya, itu ada.
maka disiplinkan waktu, taruh tempat masing-masing. Kemudian berangkat ke masjid, ada jam 3 ada tahajud, ya. Kalau ngantuk tidur dulu sebentar, kemudian sholat subuh. Sholat subuh ada tasmi, betul tidak? Ada tahfidz Quran, betul tidak? Jangan ditunda-tunda. Satu hari, cara membaginya. Kalian mau tasmi subuh atau mau tasmi malam? Pilih salah satu di antaranya. Kalau subuh tasmi, berarti malam persiapan untuk tasmi subuh. Kalau mau tasminya malam, berarti subuh pakai murojaah, persiapan tasmi untuk malam. Paham tidak? Jangan tunda hafalan. Misalnya gini, antar aja dah malam, ntar malam, ntar aja pagi, terus aja ntar sampai BMT, ya kan? Setelah itu berangkat. Kalau bisa mandi sebelum subuh lebih bagus, karena akan mengurangi waktu untuk ngantri mandi di pagi hari. Kalau tidak karena dingin, jangan mandi. Kayak kita di Saudi, mandi seminggu 3 kali kali ya. Karena di sana nggak gerah seperti ini. Kemudian ya sekolah maksimalkan. Kemudian siang ya makan, jangan sampai nggak makan. Kenapa? Karena sekali kalian nggak makan, nanti kalian sakit, maka banyak target yang akan apa? Yang akan terlewatkan. Makanlah, walaupun Ustadz kok gini-gini lagi, makannya tempe lagi, ini lagi. Makan udah itu berkah insya Allah. Maka cara membagi waktu, kalian bagi sesuai dengan kepentingan. Ustadz harus olahraga nggak? Harus. Ustadz harus main nggak? Ada mainnya. Jangan study holic. Study holic itu belajar terus. Wah, pokoknya belajar sampai 30 juz. Meninggal rahimahullah. Ya, jadi bagi waktu makan, waktu tidur, semuanya harus terbagi, dan hargailah waktu yang kalian miliki. Bagus sekali pertanyaannya. Selanjutnya, Ustadz bagaimana cara mengontrol suara? Asik. Siapa nih pertanyaannya? Siap, mengontrol suara. Ini ada hadiah nih. Boleh ini nih. Bisa dibagi nih satu alafab. Satu-satu. Siapa nih? Siapa Neng? Oke, sini Neng. Nanti sambil dikuncir, sambil nyuci piring. Set, ya kan? Nah, sini. Taruh sini ya. Masya Allah. Bagaimana cara mengontrol suara? Suara ini bisa diolah. Ustadz gimana caranya suaranya biar panjang? Ada kan kalau dengar azan? Azan itu semakin dilenggokkan semakin panjang. Tes. Hayya, lagi viral nih kan, banyak lagi. Tahu azan lagi viral. Hayya 'alas shalah. Azan Al-Matub tuh lagi viral, ya kan? Zuhur ada tuh gitu. Allahu Akbar, semakin digoyangkan semakin panjang. Kenapa? Karena dia ada aliran nafas. Makanya dalam ilmu tajwid apa? Dalam Al-Jazariyah, makhrajul huruf sab'ata asyar alladhi yakhtaru man ikhtabar fa aliful jawfi wa ukhtawahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Makanya huruf mad itu satu kali nafas. Gimana Ustaz cara mengontrol suara? Yang pertama, suara bagus dihasilkan. Cara bagus suara, biasakan berenang. Kok berenang? Berenang itu diakui bahwa dia mampu memanjangkan suara. Ustaz nggak ada berenang, masukkan kepala ke dalam bak, kemudian teriak, berarti itu lagi latihan suara. Atau cari ember, masuk ke ember, atau memasukkan, kalau embernya susah, ambil air, itu juga bisa meringankan suara. Yang kedua, makanan dan minuman. Suara itu bisa bagus kalau makannya yang tidak berminyak. Kalau kita mau imam minum kopi, insya Allah suaranya jadi apa? Bergetar. Minum teh, apalagi minum teh botol dan sebagainya, ada gula-gulanya, memberatkan pita suara. Yang bagus minum air hangat, air madu, atau enggak biasakan makan kunyit. Nah, katanya penyanyi-penyanyi itu yang biasa konser itu sebelum konser mereka makan kunyit banyak-banyak, tapi kunyit gak enak, bisa diganti dengan jahe. Makan tuh jahe sampai panas, suaranya jadi bagus. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, latihan kontrol. Itu memang ada seninya, yaitu seringkan membaca Al-Quran. Orang yang biasa ngaji, lidahnya itu mudah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah.
enak. Yang nggak ngaji, ya kegigit. Apalagi pulang liburan, ya ayyuhal aziz, udah lupa nada. Ada apa enggak? Itu tidak biasa mengaji. Semakin kalian terus mengaji, insya Allah suara kalian akan stabil. Itu salah satu cara menguatkan suara. Itu latihannya. Kalau nggak ada berenang, lari. Lari itu juga bisa menguatkan, memperbesar diafragma paru-paru. Jadi cara latihannya gini. Berapa lama kalian bisa menahan suara? Misalnya 1, 2, 3. Nah gitu, tahan, nanti besok lagi. Nah itu di bawah itu terus setelah itu latihan nada panjang. Azan. Hayya 'alas shalah. Karena panjang. Tapi kalau dia hayya 'alas shalah, jadi dilatih. Pergi itu ke sawah. Ya ayyuhal, nah, biar kalau malu di hadapan lain. Jadi suara memang harus diolah. Barakallahu fiik. Terakhir, Ustadz Afwan ingin bertanya cara cepat menghafal. Cara cepat. Yang pertama, cara cepat menghafal niatnya ikhlas. Wa idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau azamnya itu sudah kuat, saya ingin menghafal Quran. Saya ingin menghafal Quran, akan ada jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh Allah berikan jalan. Pertama ikhlas. Yang kedua cara menghafal. Kalau Ustadz menghafal itu mana ya Quran? Cara Ustadz menghafal. Qurannya bagus ya, Masya Allah. Kalau Ustadz menghafal dulu di pesantren itu satu muka bagi dua. Satu muka bagi dua nih. Sebenarnya mushaf at-tartil itu bagus. Ada at-tartil ya, udah ada tandanya. Misalnya, tolonglah ayat yang pendek. Misalnya innalil muttaqina mafaza sampai kuntu turaba wa nazi'ati ghurqa summa halal ataka hadisun Musa. Bagi dua, innalil muttaqina mafaza. Ulang-ulang. Misalnya kita ambil satu muka satu setengah ini, potong lagi jadi 1/4. Ulang-ulang innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba sampai jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Kalau sudah hafal, baru hafalin lagi yang setengahnya. Terus diulang-ulang lagi. Jangan begini. Dalam menghafal Quran, lihat dulu Qurannya. Ada yang menghafal yang salah begini. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atraf wa kasan wa baca dulu nih, matanya lihat. Innalil muttaqina mafaza hada gitu. Jadi harus dilihat. Yang ngapalnya begini nih, biasa dihalak kok banyak apa ini. Mau hafal-hafal. Lihat dulu begini. Harus dilihat. Setelah dilihat baru dibaca berulang-ulang, baru coba dihafalkan. Kalau kata Syekh Ali Jabir, cara yang cepat menghafal itu kalau mushafnya di sebelah sini. Dan hak mushafnya cari yang gede. Semakin kecil semakin ngantuk. Nah ini apa nih? Jadi matanya jadi kecil akhirnya ngantuk. Kalau semakin gede, beli Quran tuh yang banyak tuh. Ceker, ya ayyuhallazim, bus. Nempel di kepala. Demi Allah, Ustaz punya Quran besar tuh. Itu kalau dibuka, langsung ingat ya. Oh, kalau Qurannya kecil, apalagi Quran Madinah yang saku, nggak usah ngapal pakai itu. Kecil banget, apalagi harokannya kadang nempel-nempel. Cari Quran yang besar. Mah, beliin Quran. Segini mana? Nih, banner. Alif lam mim. Gak usah baca langsung hafal. Cari Quran gede. Benar. Yang bermasalah masalah Quran, cari Quran yang besar. Ada Quran Madinah yang besar, tapi Ustaz kurang suka Quran Madinah karena posisinya beda. Yang Mesir, Beirut itu bagus. Cari yang gede. Paling 300.000 atau 200.000 harganya. Itu besar. Cara cepat. Kemudian yang berikutnya, maksiat itu menutupi hati. Semakin banyak maksiat, susah hafalan. Sok coba. Maksiat pagi-pagi, ngaji Quran nanti sore, tunuh, ngantuk, susah, malas. Karena ada satu kemaksiatan. Maksiat apa Ustaz? Menggibah. Ustazah itu mah gitu. Iya juga sih, aku juga sama sih gitu. Iya saya. Ustazah yang digibah. Itu dosa. Atau temannya, aku mau masuk kodam. Itu gibah.
Pas ngapal Quran, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan mengira-ngira, ustaznya gini ya, aku mah suka. Dosa tuh hati. Inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab, jangan gibah. Dosa yang lainnya memikirkan sesuatu yang kemaksiatan. Dosa yang berikutnya apa Ustaz Didik yang paling banyak nih akhwat? Kira-kira maksiat tuh. Apa? Masya Allah. Saking kalian solehahnya nggak ada satupun catatan di Kesantriwati ya. Alhamdulillah. Maksiat sedikit atau besar itu mempengaruhi apa? Kesolihan dan juga kekuatan hafalan. Nah, cara menghapuskan dosa adalah hadiahnya 2, nanti bisa dihadiahkan ke teman yang pernah digibahnya, tapi bukan yang nulis soal. Siapa yang nulis soal tadi? Bagus sekali. Siapa tadi yang nulis soal? Jangan malu-malu. Ya, Masya Allah. Kasihkan Neng. 2 tuh. Masih ada lagi. Silakan yang mau bertanya langsung atau usah jangan tanya. Malam nih. Sejoni udah beres tugas tuh. Dan Ana belum. Siapa yang bertanya lagi? Has. Kan? Itu namanya refleks. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Yang udah menulis kalau nggak berani berbicara. Tuh, silakan sini, Neng. Langsung Ustaz baca. Sini. Waktu kita 10 menit lagi. Oke, Masya Allah. Duo lagi. Siap. Afantat, siap. Ciri teman baik. Asik. Yang kedua, bagaimana jika ada penghafal Quran tapi masih sering berkata kasar tapi bukan ana ya Ustadz? Siap. Oke. Ini pertanyaan ini punya siapa? Bagaimana ciri teman baik? Punya siapa nih? Oke, kasih nih Bon. 2 nih. Biar berbagi sama temannya. Kalau yang ini punya siapa? Sama teman sampingnya. Oke. Santai, masih banyak nih hadiah nih. Biar cepat sold out ya Ustazah. Kasih Neng. Barakallahu fiik. Ciri orang yang teman yang baik, yang pertama tentu agamanya baik, solihah, kata-katanya baik, kemudian sopan, kemudian dia tidak menyakiti. Orang baik kan jelas ya, orang baik ya. Ke masjid pertama baik, saling berbagi, itu ciri-ciri teman baik. Dan juga teman baik adalah teman yang memberikan kamu nasihat, bukan teman yang selalu membenarkan dalam bermaksiat. Kalau ada teman yang menasehati, gak boleh loh kayak gitu kata Ustaz juga. Cepu banget sih kamu. Nah itu sebenarnya teman baik, udah dinasehati. Aku gak mau lagi berteman sama kamu. Kamu terlalu banyak mengatur hidupku. Aduh, itu lebay ya. Jadi teman yang baik itu ciri-cirinya datang ke masjid pertama, sholat di tepat waktu, kata-katanya tidak pernah kasar, dan juga paham, berbagi, ya, menghormati ustazah dan ustadznya. Bagaimana jika ada yang penghafal Quran tapi masih sering berkata kasar? Ini kata kasar itu sebenarnya sudah menjadi hal yang lumrah di antara santri. Yang gitu cuk, wah gitu tuh almatuk. Ada lagi kemarin gini, apa sih jir? Ada juga tuh, iya nggak sih? Itu kan banyak sekarang. Apalagi ya satu lagi tuh, yang sering Ustaz dengar tuh di Ikhwan itu. Jir apa ya? Ada tuh kata-kata kasar lah ya. Yang banyak cuk, jir. Kalau akhwat apa? Yang kasar. Contohnya apa? Ada yang kasar. Masa perempuan kasar? Gak percaya usah ada perempuan yang kasar. Iya. Kalau ada yang kasar misalnya seperti di belakang, anjay, itu kasar kok. Lo kayak apa hafal Quran? Anjay, keren banget, gak boleh. Kata jir, cuk, apalagi itu, anjay, njir, enjoy. Itu semua pelesetan itu kata-kata yang tidak patut diucapkan, apalagi seorang wanita. Masa wanita ngomongnya kasar, ya nggak sih? Wanita itu diciptakan dari kelemah lembutan. Kata-katanya harus apa? Santun, tidak boleh kata-kata kasar. Usah penghafal Quran ada tuh orang Tangsel, Jaksel juga sama, bahasa Inggris mulu, nggak ngerti. Kok ngomongnya kasar-kasar Ustaz? Nah, di sini Quran kalau belum memperbaiki lisan berarti Qurannya belum masuk ke dalam hati kita. Percuma tiap hari ngaji tapi kata-katanya kotor. Masa iya ngaji tiap hari tapi ngomongnya masih
Apalagi masih ngejek temannya, merendahkan temannya, merasa so iye, merasa so cantik, merasa so kaya, merasa dia yang paling baik di dunia ini, ingin lebih tinggi daripada gunung, ingin lebih tembus daripada bumi. Ya Allah, yang seperti ini kumpulnya sama bukan Virgon, Firaun, tahu aja Virgon, ya, sama Firaun kayak gitu, ya. Jadi hati-hati nih, ya, penghafal Quran tidak boleh berkata kasar, apalagi kata-kata jorok, kata-kata berbau binatang, kata-kata yang tidak mencerminkan sebagai seorang penghafal Al-Quran. Kok senang disebut Virgon? Dia sudah berubah jadi Firaun. Baik, ada lagi pertanyaan yang terakhir. Silakan yang masih punya kertas. Ini pertanyaan terakhir. Silakan yang mau bertanya. 5 menit lagi. Setelah itu kita tutup. Nih hadiahnya banyak. Ini buat apa ya? Penghapus gemes. Gemes. Oh, penghapus gemas. Penghapus gemas dan lucu. Oke, Masya Allah. Masih pancing dulu sama penghapus gemes ini ya. Banyak nih. Oke. Nah. Banyak nih, ada 3. Kayaknya biar Ustadznya nggak pulang-pulang kayaknya. Ustadz Afwan, bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan cepat dan tidak mengantuk? Oke, tadi cepat udah ya, tidak ngantuk. Tidurlah lebih awal. Tapi ada juga yang nggak suka tidurnya terang, harus gelap. Ada juga yang tidurnya nggak bisa gelap, harus terang. Siapa yang tidurnya harus terang? Angkat tangan. 1. Maka tidurlah di ranjang paling bawah. Siapa yang tidurnya suka gelap? Angkat tangan. Gelap semuanya. Alhamdulillah. Maka tidurlah lebih awal. Gimana cara tidur lebih awal? Selesaikan pekerjaan PR semuanya. Beri batasan waktu. Jangan begadang. Jam 10 harus sudah tidur melayang di alam barja. Di alam tidur. Harus tidur jam 10. Bangun jam 3. Tidak boleh begadang. Setiap kita menambah begadang 1 jam. Yang biasa tidur jam 10. Bangun tidur jam 11. Maka dia akan tidur lagi setelah jam 3. Jadi tidur tepat waktu. Yang kedua, jangan buang air kecil, jangan pipis tengah malam. Oh, ini penemuan baru. Kenapa? Karena itu seperti memulai tidur yang baru. Makanya sebelum tidur disunahkan ke kamar mandi, wudhu, semua buang air besar, buang air kecil, sholat 2 rakaat, baru tidur, selesaikan. Paham? Karena kalau bangun jam 12, itu tidur lagi jam 12, hitungannya mulai start dari awal lagi. Misalnya kalian udah tidur jam 10, 11, 12, udah 2 jam. Kalian bangun untuk kencing, kemudian jam 12 kalian tidur lagi, dihitung dari 0 lagi. 1, 2, 3, alias nanti besok paginya apa? Ngantuk. Kemudian yang berikutnya, cara agar tidak ngantuk, setelah bangun tidur baca doa. Apa doanya? Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana ulaihin nusur. Kemudian pergi berwudu, korek semua yang ada di hidung. Karena setan tidur bersama kalian di hidung. Korek hidung, istinsyaq wal istinsyar. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat, dan itu akan membuka buhul-buhul syaitan. Setiap ngantuk berdiri, berwudu. Kalau ngantuk itu wajar karena kita bukanlah Allah. Karena Allah la sinatu wala naum. Manusia adalah ciptaan Allah, maka dia ngantuk dan tertidur. Tapi kalau sering ngantuk namanya itu terkutuk. Ini hadiahnya ada 3, nanti bagi-bagi bertiga nih. Oke. Kemudian ini pertanyaan kecil-kecil banget ya. Assalamualaikum Ustadz, boleh nggak nanti subuh Ustadz yang jadi imam di Masjid Al-Afaf besok? Enggak. Kenapa? Karena Ustadz tinggalnya di Al-Maktub. Dan ada hadis tidak boleh sholat seorang imam di kerajaan milik orang lain. Di sini ada rajanya, yaitu teman saya adalah Ustadz Zoni. Ya, siap. Insya Allah nanti dijadwalkan sholat. Jangan subuh lah, kalau subuh ngantuk. Nanti subuh itu sholatnya gini. Alhamdulillah. Cari Isya, ya kan? Coba nggak pernah ada sholat subuh imam di Al-Maktub. Suaranya nggak bisa karena apa namanya berat. Gak apa-apa, insya Allah next time. Jangan bersedih hati. Buka di YouTube Mumu Mukhtarin Official. Promosi. Afwan Ustadz, Afwan.
Siap. Apakah yang dapat memakaikan mahkota hanya 30 juz? Bagaimana jika BMT atau belum? Cantik banget nih soalnya. Ustadz, kok yang 30 juz doang? Saya ini udah 10 juz, Ustadz. Kok nggak bisa? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Memang siapakah yang akan memakaikan mahkota? Karena disebut ahlul Quran. Ahli Quran itu macam-macam tafsirnya. Nanti Ustaz Didik bisa tuh menjelaskan. Ada yang mengatakan ahlul Quran, penghafal Quran. Ada yang disebut dengan ahlul Quran adalah siapa? Yang mengamalkan Quran. Ahli Quran yang rajin baca Quran. Ahli Quran adalah orang yang terus mengamalkan hukum-hukum dalam Al-Quran, macam-macam. Tetapi yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, yang dipakaikan pakaian di atas kepalanya itu adalah para penghafal Al-Quran. Ada dalam bait syairnya itu ya, dipakaikan mahkota. Ini khusus untuk siapa? Para penghafal Al-Quran. Coba kalau semua yang 10 juz juga dikasih mahkota, ya nggak ada keistimewaan, betul tidak? Ustaz, saya mau dapat 2 juz. Iya, mahkotanya cuma segini nanti. Gimana? Harus sempurna, ya kan? Nanti kalau semua yang 2 juz mahkota, nanti kebanyakan mahkotanya. Lihat, pernah nggak lihat di TV ada iklan Gucci, Lamborghini? Pernah nggak di RCTI itu ada iklan Lamborghini? Ada nggak tuh? Ada nggak pernah lihat iklan apa tuh? Nike, Adidas, Jordan. Pernah ada nggak di TV? Nggak ada. Kenapa? Karena itu barang mahal, bukan levelnya iklan di TV. Semakin dia langka, semakin dia mahal. Betul tidak? Balpen ini pernah dipegang sama Ustadz. Kalau Ustadz jadi presiden, ini bisa dijual 100 juta. Karena pernah dipegang sama Presiden Republik Indonesia. Kalau sekarang, mana mungkin. Ini balpen bisa dibeli di Bakola, ya. Nah, jadi keistimewaan itu dilihat dari apa? Kelangkaan orangnya. Maka 30 juz lah yang akan dipakaikan mahkota. Insya Allah yang hafal 10 juz jika mengamalkan mungkin. Ada juga, Ustadz lebih baik 30 juz tapi nggak mungkin. Saya nih juz 30 mungkin. Mana yang lebih baik? Lebih baik 30 juz mungkin. Juz 30 mungkin bagus, tapi akan kalah sama apa? Yang semua hafal dengan mungkin. Syaitan itu akan membisikkan, udah ngapain di Al-Afaf 30 juz, udah ke Al-Jamil aja pindah 10 juz yang penting mungkin. Itu setan untuk menghilangkan kita di barisan para penghafal Al-Quran. Barakallahu fiik. Kalau ditanya terus sampai subuh, jadinya imam subuh kan? Ini kan yang kalian mau. Jadi karena sudah terlalu malam, ini ada hadiah untuk 3 orang tadi. Siapa ya orang 3 tadi? Nanti ditanya tuh. Ustaz kasih ini, kasih pena. Ini kan 3 ya. Jeruknya harus 3 nih. Nanti berantem dia. Nah, ini hadiahnya nih. Sallallahu. Kasih. Barakallahu fiik. Itu saja yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Waktu telah menunjukkan pukul 9.30. Semoga Allah memberkahi. Nanti panitia dapat ini so nice ya. Nice so. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Malam ini adalah malam untuk menyegarkan kembali. Selamat menyambut hari esok yang lebih baru, semangat lebih baru. Semoga menjadi motivasi, hiburan. Kali-kali lah harus tertawa, ya kan? Jangan ditanya terus orang Padang apa bukan, ya kan? Udah hafal apa belum, ya kan? Udah ngerjain PR apa belum, udah piket apa belum, ya kan? Kali-kali harus ada senyuman, harus ada hahaha, biar tidak terlalu stres. Saya yakin santriwati sekalian pasti dalam tekanan, pasti saya juga pernah dalam tahfidz Quran itu stres karena besok harus ada murojaah, besok pagi juga nggak ada yang namanya weekend, Al-Afaf anti libur, semuanya murojaah. Ya itulah, sampai kita berjumpa lagi di surga, kita akan melihat lagi pada malam hari ini dengan kondisi kita yang berbeda di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jadikan ahli Quran, amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran ya Ustaz. Wa jazakumullahu khairan.